Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Smart People Jakarta, selamat datang di ASN Jakarta Pods. Ruang diskusi yang membahas isu-isu aktual ASN, transformasi digital, dan pelayanan publik di DKI Jakarta. Pada episode kali ini kita akan membahas tema ASN DKI Jakarta sebagai penggerak transformasi digital dan pelayanan publik berbasis data. Tema ini menjadi sangat relevan karena transformasi digital tidak hanya berbicara mengenai teknologi, tetapi juga tentang bagaimana ASN mampu memanfaatkan data dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengawali diskusi hari ini, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa isu yang masih menjadi tantangan dalam implementasi transformasi digital di lingkungan satuan pendidikan. Bu Osi, berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan, isu apa aja nih yang saat ini cukup menonjol dalam pelaksanaan transformasi digital di lingkungan satuan pendidikan? Ya, baik Mas Dian, berdasarkan hasil identifikasi isu terdapat tiga isu yang cukup relevan menurut saya. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan data layanan pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Padahal saat ini data yang tersedia cukup banyak, mulai dari data peserta didik, data perpus, data sarana prasarana, hingga data layanan sekolah. Namun, belum seluruhnya dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung perencanaan dan evaluasi. Yang kedua, masih adanya kesenjangan kompetensi digital dalam mengoperasikan dan memanfaatkan sistem digital. Kondisi ini menyebabkan pemanfaatan teknologi belum berjalan secara optimal dan masih bergantung pada pegawai tertentu yang lebih memahami sistem. Sedangkan di isu ketiga adalah belum terbentuknya budaya kerja digital yang terintegrasi dan kolaboratif. Masih ditemukan proses kerja yang dilakukan secara manual serta pengelolaan data yang masih berjalan sendiri-sendiri. Baik, menarik sekali ya. Tentu dari ketiga isu tersebut perlu ditentukan nih mana yang menjadi prioritas utama untuk ditangani terlebih dahulu. Bu Mila, gimana nih hasil Hmm, analisis yang udah dilakukan? Baik, Pak Hadian. Untuk menentukan isu prioritas, dilakukan analisis menggunakan metode APKL atau aktual problematik kekhalayakan dan layak. Dari hasil penilaian tersebut, isu yang memperoleh nilai tertinggi adalah masih adanya kesenjangan kompetensi digital ASN dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan berbasis data. Karena jika kompetensi digital ASN belum memadai, maka memanfaatkan sistem pengelolaan data maupun penerapan budaya kerja digital akan sulit berjalan secara optimal. Jadi bisa dikatakan bahwa kompetensi digital ASN menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan transformasi digital nih. Betul sekali, Pak Hadian. Karena teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila didukung oleh sumber daya manusia yang mampu menggunakan secara efektif. Oke, setelah isu utama ditetapkan, tentu perlu rumusan beberapa alternatif solusi. Pak Tanto, solusi apa saja nih yang kemudian dipertimbangkan? Baik, terima kasih Mas Dian. Menurut saya ada tiga alternatif solusi yang bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Pertama, penyelenggaraan pelatihan literasi digital secara berkala bagi ASN satuan pendidikan. Yang kedua, penguatan budaya kerja digital melalui pemanfaatan platform kolaborasi berbasis data. Yang ketiga, peningkatan kesadaran terhadap keamanan informasi dan tata kelola data digital. Dan yang alternatifnya tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesiapan ASN dalam menghadapi transformasi digital. Baik, kemudian dilakukan penapisan nih menggunakan metode McNamara. Gimana nih hasilnya, Pak Tanto? Baik, untuk penilaian dilakukan berdasarkan aspek efektivitas, kemudahan pelaksanaan, dan juga biaya. Dari hasil analisis tersebut, penguatan kompetensi digital ASN melalui implementasi Smart ASN menjadi alternatif yang paling prioritas. Selain mudah diterapkan, solusi ini juga memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Oke, baik. Kita lanjut ke kedudukan dan peran ASN. Bu Desi, jika
hal tadi dikaitkan dengan kedudukan dan peran ASN nih. Mengapa isu ini menjadi penting buat dibahas? Baik, Kak Dian. Jadi isu ini sangat penting untuk ASN karena ASN merupakan profesi yang bertugas memberikan pelayanan publik secara profesional, efektif, dan akuntabel. Sebagai perencanaan, ASN dituntut mampu menyusun program berdasarkan data yang valid. Sebagai pelaksana, ASN harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Dan sebagai pengawas, ASN harus memastikan proses pelayanan berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kompetensi digital bukan lagi sekedar nilai tambah, melainkan kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Begitu, Kak Dian. Menarik sekali. Jadi dapat dipahami bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh sistem atau teknologi yang digunakan, tetapi juga kesiapan ASN dalam memanfaatkan teknologi tersebut secara tepat. Disinilah konsep Smart ASN menjadi sangat penting, karena Smart ASN bukan hanya tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun budaya kerja, etika digital, dan keamanan informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu, bagaimana kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan? Apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan transformasi digital di lingkungan satuan pendidikan? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita lanjutkan diskusi kita pada segmen berikutnya. Nah, teman-teman, Jakarta ini kan sedang berlari kencang nih menuju Global City. Nah, salah satu motor utamanya adalah transformasi digital dan pelayanan berbasis data. Hari ini kita spesifik bakal bedah nih bagaimana transformasi ini masuk ke jantung pertahanan masa depan kita. Apalagi kalau bukan satuan pendidikan atau sekolah. Di studio udah hadir 4 narasumber hebat kita. Ada Bu Desi, Bu Mila, Pak Tanto, dan Bu Osi. Halo semuanya. Halo. Oke, luar biasa ya. Kita langsung gas aja. Kalau ngomongin sekolah di era digital, kita sering dengar nih istilah manajemen ASN dan Smart ASN. Bu Desi, boleh kasih insight singkat nggak? Kenapa sih konsep ini krusial banget buat guru, tenaga kependidikan, atau pustakawan di sekolah? Boleh banget dong, Kak Dian. Jadi, kalau berdasarkan Undang-Undang ASN, manajemen ASN itu kan tujuannya menghasilkan pegawai yang profesional, punya nilai dasar, dan bebas dari intervensi politik. Di sekolah, ini adalah fondasinya. Kita nggak bisa bangun sistem digital kalau orang-orangnya nggak dikelola dengan profesional. ASN di sekolah harus paham fungsinya, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat bangsa. Jadi, digitalisasi itu bukan cuma soal aplikasi, tapi soal profesionalisme kerjanya, begitu. Betul, setuju dengan Bu Desi. Dan kalau manajemen ASN itu fondasi strukturnya, Smart ASN itu adalah engine atau mesin penggeraknya host. Smart ASN itu profil pegawai yang punya integritas, nasionalisme, wawasan global, dan yang paling penting, literasi digital yang kuat. Di sekolah, kita butuh ASN yang punya digital skill, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Tanpa ini, teknologi di sekolah cuma jadi pajangan. Wah, menarik banget nih fondasi dan engine mesin ya. Keduanya harus sinkron sih. Tapi praktiknya di lapangan gimana nih, Bu Osi, yang sehari-harinya di sekolah? Jujur-jujuran deh, apa sih akar masalah utama yang sering bikin transformasi digital di sekolah itu tersendat? Nah, ini dia Mas Dian. Kalau kita bedah pakai kacamata pelayanan berbasis data, sebenarnya akar masalahnya itu ada tiga. Yang pertama, silo data, silo kompetensi, dan culture shock. Pertama, data sekolah itu sering tercecer dan tidak sinkron. Data Dapodik berbeda, data aset perpus berbeda, data nilai beda. Masih manual pakai spreadsheet masing-masing. Akibatnya, kebijakan sekolah sering tebak-tebak buah manggis, nggak berbasis data dan real. Kedua, ada gap kompetensi yang jauh antara generasi senior dan junior. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, masalah mentalitas. Masih ada anggapan, ah ribet pakai aplikasi, mending catat di buku kayak biasa. Padahal pelayanan ke siswa dan orang tua jadi lambat karena itu.
Wah, data nggak sinkron dan mentalitas zona nyaman ya. Menurut Pak Tanto, dari sudut pandang Pemprov DKI Jakarta nih, melihat akar masalah ini, apa sih peran nyata Pemprov menggunakan perspektif Smart ASN membuat mendobrak masalah ini? Baik, terima kasih Mas Dian. Dari Pemprov DKI sendiri nggak bakal tinggal diem ya. Untuk mengatasi akar masalah tadi, Pemprov akan mengintervensi langsung ke SDM-nya lewat perspektif Smart ASN. DKI Jakarta kan punya ekosistem seperti Javi nih, atau super apps kita. Dan untuk pendidikan, kita integrasikan sistem melalui platform yang berbasis data tunggal. Peran Pemprov di sini adalah melakukan upskilling masif. Kita wajibkan ASN, sekolah, ikut pelatihan literasi digital. Kita mendobrak silo data tadi dengan mewajibkan pelayanan berbasis data terpadu. Jadi, keputusan kuota KJP atau Kartu Jakarta Pintar, zonasi sekolah, sampai kebutuhan buku perpustakaan, semuanya ditarik dari satu data yang valid. Kita paksa ekosistemnya berubah agar ASN-nya mau tidak mau harus menjadi smart. Gitu Mas Hadian. Mantep nih. Jadi Pemprov udah siapin semua jalurnya ya, tinggal ASN-nya nih mau lari apa enggak. Nah, biar smart people di rumah makin kebayang nih, yuk kita bedah contohnya tadi sekolah yang kita kaitkan dengan 4 pilar literasi digital Smart ASN. Kita mulai dari yang bad practice dulu ya, biar jadi pembelajaran. Yang pertama itu ada digital skill atau kecakapan digital, sorry. Kita mulai dari Bu Osi boleh? Ya, Mas Dian, saya pernah lihat ada sekolah yang mengeluh kuota bantuan bukunya nggak sesuai sama kebutuhan siswa. Pas dicek, ternyata petugasnya nggak paham cara input data tren peminjaman di sistem e-library-nya atau data pokoknya. Inputannya asal-asalan, bahkan sering minta tolong ke honorer atau murid buat masukin karena nggak menguasai tools dasarnya. Sebenarnya ini fatal ya, Mas Dian? Oke, itu contoh bad practice buat digital skill ya. Kalau best practice-nya gimana, Bu Mila? Oke, Pak Dian. Dari bad practice yang Bu Osi contohkan, apabila ASN yang punya digital skill mumpuni, dia bisa memanfaatkan dashboard data sekolah. Misalnya, seorang pustakawan sekolah atau guru, mereka menganalisis data digital. Oh, bulan ini buku tema sains paling banyak diakses secara digital oleh siswa kelas 7 adalah buku sains. Data itu bisa diolah, dilaporkan ke Kepsek untuk pengadaan buku semester depan. Pelayanan publiknya jadi tepat sasaran karena gurunya cakap akan digital. Oke, kita lanjut ke pilar kedua, itu ada digital culture atau budaya digital. Boleh Bu Desi, bad practice-nya? Baik, Kak Dian. Jadi, kalau dari aspek budaya kerja, untuk bad practice-nya itu adalah digitalisasi, cuma formalitas. Di ruang rapat guru, absensi, sudah pakai sidik jari atau aplikasi, tapi laporan kinerja harian tetap di print bertumpuk-tumpuk, bikin pemborosan kertas, komunikasi dinas masih pakai grup chat kasual yang campur aduk sama urusan pribadi. Nggak ada budaya kerja digital yang profesional. Begitu, Kak Dian. Oke, mungkin untuk best practice-nya kita dari sudut pandang Pemprov DKI kali ya. Gimana nih Pak Tanto? Oke, baik Mas Dian. Nah, sebenarnya budaya digital yang benar dari DKI itu kita arahkan ke kolaboratif working space. Guru-guru dan tenaga kependidikan memanfaatkan platform seperti cloud untuk menyusun silabus bersama, monitoring nilai siswa transparan, dan evaluasi berbasis data mingguan. Budayanya adalah keterbukaan data dan efisiensi waktu. Jadi nggak ada lagi tuh istilah menyembunyikan data dari rekan sejawat. Gitu, Mas. Oke, menarik. Pilar ketiga itu ada digital ethics atau etika digital. Gimana nih Bu Mila, bad practice-nya? Ini sering kejadian nih terkait digital, Kak Dian. Ada oknum guru atau staf sekolah yang membuat konten video untuk media sosial pribadinya, lalu merekam wajah siswa yang sedang dihukum atau menangis tanpa sensor, bahkan memperlihatkan nilai ujian siswa yang jelek sebagai bahan candaan. Itu melanggar etika digital dan meruntuhkan marwah ASN. Waduh, itu udah bisa dibilang sebagai pelanggaran etika ya. Kalau untuk best practice-nya nih, Bu Osi yang biasa sehari-harinya di sekolah gimana nih? Nah,
Kalau ASN yang beretika digital itu pasti tahu batasannya ya, Pak Dian. Saat mengelola akun media sosial atau web sekolah, mereka berkomunikasi dengan bahasa yang inklusif, merespon keluhan orang tua murid dengan sopan di kolom komentar, dan selalu meminta izin atau konsen sebelum mempublikasikan pencapaian atau dokumentasi kegiatan anak didiknya. Oke, Seperti itu. baik. Kita lanjut ke pilaran terakhir, itu ada digital safety atau keamanan digital. Mungkin untuk back practice-nya kita mulai dari perwakilan Pemprov DKI, Pak Tanto boleh? Baik, terima kasih Mas Dian. Digital safety ini bahaya banget ya, soalnya terkait data. Misalkan staf tata usaha sekolah atau guru menuliskan password sistem penilaian atau rapor digital atau data pribadi siswa di kertas memo lalu ditempel di monitor komputer yang bisa dilihat siapa saja, atau menggunakan wifi publik tanpa proteksi saat mengakses data sensitif kepegawaian. Ini bakal mengundang kebocoran, Mas, kebocoran data. Waduh, bahaya juga ya buat digital safety ini. Kalau untuk best practice-nya nih, gimana nih Bu Desi? Baik, Dian. Kalau ASN yang paham dan sadar akan digital safety itu pasti akan menerapkan two-factor authentication di akun dinasnya. Mereka paham cara memilih mana data publik sekolah yang boleh di-share dan mana data pribadi siswa. Misalnya kayak alamat, rekaman medis itu kan tidak boleh. Yang harus itu adalah data yang harus dienkripsi dan dijaga ketat kerahasiaannya. Mereka adalah benteng pertama keamanan siber sekolah. Begitu Kak Dia. Oke, luar biasa sekali ya mengenai bad practice dan best practice tentang 4 pilar tadi. Kelihatan banget kan mana perbedaan antara yang asal-asalan jalan sama yang benar-benar menerapkan nilai Smart ASN. Nggak kerasa kita udah di penghujung podcast. Oke, tepuk tangan untuk narasumber hebat kita hari ini. Smart People, transformasi digital di sekolah bukan tentang mengganti guru dengan robot ya, tapi tentang memperdayakan guru dan ASN sekolah dengan data agar bisa melayani dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih memanusiakan manusia. Saya Hadian beserta seluruh tim ASN Jakarta Pods pamit undur diri. Tetap kreatif, tetap berintegritas, dan jadilah Smart ASN untuk Jakarta Kota Global. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.